masih menjadi musuh kaum muslimin. Masih menjadi musuh kaum muslimin gitu. Nah, perang Badar dan Uhud, teman-teman, itu lokasinya lebih dekat ke Madinah, lebih dekat ke markasnya kaum muslimin. Artinya, orang-orang Islam, Rasulullah dan para sahabat itu diserang, bukan menyerang ya. Ketika diserang, masa tahan-tahan aja, masa terima aja kalah, ya balik menyerang. Nah, disitulah syariat perang. Disitulah syariat jihad gitu. Teriakan takbir Allahu Akbar. Gitu. Tapi kalau damai, nggak ada angin, nggak ada hujan, masa tiba-tiba perang? Ya bukan begitu Islam disebarkan. Makanya ini harus kita luruskan sejarahnya bahwa Islam itu agama yang damai. Gitu. Perang itu hanya salah satu opsi dan itu ada fikih yang rumit gitu di balik itu semua. Jadi begitulah teman-teman. Islam yang bukan kekuatan besar, bahkan dari nol, gitu ya, dari tidak ada kekuatan apapun, ternyata bisa memimpin dunia lebih dari 1000 tahun lamanya. Zaman kenabian, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman daulah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Qurtubah, daulah Turki Utsmani yang terakhir. Coba lihat berapa lama pengaruh Islam di muka bumi sampai hari ini Islam jatuh. Gitu. Lebih dari 1000 tahun. Lebih dari 1000 tahun. Bahkan teman-teman ya, ketika bangsa Eropa ada di zaman Dark Ages, bukan kita yang bilang, tapi mereka sendiri yang bilang bahwa mereka di bawah abad 15, mereka ada di fase kegelapan yang diistilahkan dengan Dark Ages. Ternyata itu adalah masa kejayaan Islam. Abad ke-6 sampai abad 15, 1000 tahun itu adalah masa Islam lagi jaya-jayanya, lagi terang-terangnya. Tapi oleh Eropa mereka menyebutnya itu adalah zaman kegelapan. Yang gelap adalah Eropa, tidak dengan bangsa Islam, tidak dengan kaum muslimin. Maka coba lihat bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan peradaban Islam. Menghadirkan kemakmuran, kejayaan, gitu. Lihat berbagai penemuan-penemuan yang kita nikmati di teknologi canggih hari ini, yang katanya industri 5.0 lah, zaman digital dan lain sebagainya. Canggih, udah 5G gitu ya. Ternyata tanpa karya dari ilmuwan Islam, tidak ada ini semua. Tentu dengan izin Allah ya. Lihat, kita menikmati canggihnya teknologi digital. Kita terhubung dengan gadget, dengan handphone, dengan laptop. Gitu. Ini semua tidak bisa beroperasi, tidak bisa bekerja tanpa karya dari ulama Islam. Bukankah teknologi digital butuh yang namanya coding, butuh yang namanya algoritma? Apa itu algoritma? Bahasa Latinnya algorithm. Ternyata berasal dari bahasa Arab, al-Khawarizm. Siapa itu al-Khawarizm? Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Kita tahu ya, ahli matematika Islam yang menemukan aljabar, yang menyusun tabulasi sinus kosinus tangen. Bahkan orang pertama yang menemukan angka nol. Sebab sebelum itu dunia menghitung dengan angka-angka Romawi. Setelah ditemukan angka nol, matematika berkembang pesat. Jadi bapak matematika dunia Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Ya, dari situlah dinisbatkan algoritma, algorithm, al-Khawarizm, penemu aljabar. Jadi tanpa ilmu dari al-Khawarizmi, teknologi digital nggak bisa kita nikmati hari ini. Lihat bagaimana keberkahan ilmu ulama Islam zaman dulu. Itu baru satu. Kemudian kita terhubung dengan lensa kamera. Siapa bapak optik dunia? Ya, founder kamera itu siapa? Ya, bukan Ibnu Canon ya, Konun bukan ya. Itu mah nama brand, salah satu nama brand kamera ya. Namanya Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham ya. Dia adalah orang pertama yang meneliti tentang pembiasan, tentang optik ya. Bagaimana pembiasan cahaya terjadi, dan dia juga orang pertama yang membedah anatomi mata manusia. Ya, bagaimana prinsip kerjanya, mana pupil, mana retina. Ternyata lagi-lagi ulama Islam. Jadi teman-teman jangan bayangin ya Islam itu ketinggalan segala macam. Itu hari ini, dan itu pun belum lama. Masih kurang dari 100 tahun semenjak runtuhnya Daulah Turki Utsmani tahun 1924. Tapi sebelum itu, terlebih di masa kejayaan Islam dulu, ya, Islam yang memimpin bumi, kiblat ilmu pengetahuan Islam, kiblat ilmu pengetahuan dunia itu dipimpin oleh kaum muslimin. Lihat universitas-universitas hebat. Itu Anda aja di Andalusia, bahkan kampus pertama di dunia itu dari negeri kaum muslimin. Ada di Maroko. Hari ini negeri Maroko, negara Maroko. Kalau dulu Al-Maghribi. Apa buktinya? Gampang gitu. Kalau mau bukti lebih jelasnya silakan telusuri sejarah yang valid gitu. Tapi kalau bukti simpelnya gampang gitu. Ya. Hari ini kampus disebut sebagai
universitas dalam bahasa kita. Terjemahan bahasa Inggris university. Ternyata itu juga diterjemahkan dari bahasa Arab dengan istilah jamiah. Jamiah itu kan perkumpulan. Jamiah. Kenapa kampus disebut jamiah dalam bahasa Arab? Karena dulu bangunan kampus itu menyatu dengan bangunan masjid. Masjid itu disebut masjid jamiah. Sampai kita hari ini di Nusantara kan begitu. Masjid besar disebut masjid jamiah. Masjid untuk mengumpulkan orang banyak kan. Dan masjid itu bukan hanya tempat ritual ibadah, bukan hanya untuk tempat salat, tapi semua aktivitas kaum muslimin itu berpusat di masjid. Pusat peradaban Islam itu ada di masjid. Pemuda yang hebat itu pemuda yang tertaut hatinya dengan masjid. Pemuda yang merupakan salah satu golongan dari 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah nanti di yaumil akhir. Pemuda yang tertaut hatinya dengan masjid. Nah, karena masjid adalah pusat peradaban, pusat pengembangan ilmu pengetahuan pun adanya di masjid. Maka ketika bangun kampus didirikan, gitu ya, kampus didirikan, universitas pertama didirikan di dunia, maka kampus itu disebut dengan istilah jamiah, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain, termasuk bahasa Inggris university, bahasa kita universitas. Dan bukti lainnya, setiap prosesi wisuda di seluruh dunia hari ini, ya, di kampus manapun, di institusi manapun, pasti menggunakan jubah yang kita sebut dengan toga. Nah, jubah itu adalah pakaian kehormatan, pakaian kemuliaan kaum muslimin. Itulah bukti konkretnya, teman-teman. Lihat, kampus manapun di Eropa hari ini, kalau wisuda pasti pakai jubah. Karena jubah itu adalah simbol untuk orang yang berilmu hari itu. Jadi kalau hari yang keren itu pakai jas hari ini. Kalau dulu jubah yang keren. Jadi ini hanya pergiliran pertukaran zaman aja, teman-teman. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah lagi mempergilirkan masa untuk menguji iman kita. Jadi jangan sampai silau kita lihat, wah, peradaban barat orang hebat teknologinya. Jangan salah. Mereka itu mencuri orang Islam. Itu sebenarnya bukan mencuri ya. Begini, kaum muslimin mereka memberikan apapun yang mereka punya. Jadi ketika orang-orang kafir dulu ya, orang-orang non-muslim ya, belajar ke kampus-kampus Islam, itu semua ilmu diberikan. Dan jangan ajarkan kaum muslimin tentang toleransi. Ya, dulu saya pernah mendengar ya, kajian ilmiah. Ada orang gereja belajar ke universitas Islam. Pulang-pulang jadi paus gitu. Ke kerajaan mereka jadi paus gitu. Ilmunya orang Islam diberikan semua, tapi pulang-pulang tetap jadi paus. Nggak ada tuh dicuci otak supaya masuk Islam. Karena kan dalam agama kita la ikraha fiddin. Nggak ada paksaan dalam memeluk agama. Coba lihat kaum muslimin. Tapi itu tidak terjadi ketika hari ini zaman kebalik gitu. Jadi kalau ada apa-apa, banyak orang Islam yang dipaksa untuk meninggalkan agamanya untuk diberikan dunia, diberikan ilmu macam-macam gitu. Itu terbalik. Coba lihat ketika pembebasan Konstantinopel gitu. Semuanya aman, terjamin. Tapi lihat bagaimana yang terjadi di Andalusia ketika runtuhnya Andalusia dulu. Orang-orang Islam dipaksa untuk meninggalkan agamanya, pilihannya murtad atau dibunuh. Genocide terbesar gitu terjadi di sana. Itulah bedanya Islam dan agama yang lain, bahwa begitu damainya Islam, begitu toleransinya Islam. Jadi jangan ajarkan kaum muslimin tentang toleransi. Toleransi itu bukan mencampur adukkan agama gitu ya, tapi dengan membiarkan gitu. Nah, itulah yang harusnya menjadi keyakinan kita ya. Baik, bukan itu bahasan kita, teman-teman. Nah, lihat lagi bagaimana kehebatan peradaban Islam di zaman dulu ya, bahwa hari ini terjadi pengaburan sejarah ya, bukan by default, tapi by system. Bagaimana kita bisa nggak tahu bahwa peradaban Islam dulu hebat, ilmuwan-ilmuwannya itu keren-keren, kita bisa nggak tahu hari ini. Karena yang disodorkan ke kita hari ini, siapa penemu ini itu, namanya adalah nama-nama orang-orang Barat, nama-nama orang-orang tokoh-tokoh orang-orang Eropa, orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis. Siapa penemu pesawat terbang? Saya tanya. Pasti akan banyak yang menjawab Wright bersaudara. Padahal hampir 1000 tahun sebelum Wright bersaudara, ada ilmuwan Islam yang bernama Abbas bin Firnas yang berhasil menciptakan prototipe pesawat terbang, berhasil terbang. Inspirasinya dari Al-Quran, dari surah Al-Mulk. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana burung bisa terbang di udara? Siapa yang menahannya selain Allah yang Maha Rahman? Ayat ini menginspirasi Abbas bin Firnas sehingga
menciptakan prototipe pesawat terbang seperti para layang dan menjadi manusia pertama yang berhasil terbang. Tentu selain Nabi. Nabi Muhammad terbang dengan buraq, Nabi Sulaiman terbang dengan tentara jinnya, dengan angin. Ini manusia pertama, manusia biasa ternyata bisa terbang dengan ilmu. Lagi-lagi dengan ilmu. Itulah yang diraih oleh peradaban Islam itu, dan itu baru segelintir, teman-teman. Belum saya sebutkan semuanya. Ada ahli kedokteran, sebut saya ada Ibnu Sina, terlepas dari perdebatan ulama tentang akidah Ibnu Sina itu apa. Tapi yang jelas Ibnu Sina itu adalah ahli kedokteran yang tumbuh besar di lingkungan ilmiah Islamiyah. Kemudian bukan satu-satunya Ibnu Sina ahli kedokteran Islam. Ada Ibnu Nafis. Ibnu Nafis ini adalah orang pertama yang meneliti tentang peredaran darah minor manusia. Karyanya dicuri oleh orang-orang Eropa, diterjemahkan ke bahasa mereka, 4 abad lamanya baru ketahuan. Oh, ini cuma copy paste, cuma alih bahasa saja dari karya Ibnu Nafis yang berbahasa Arab. Baru ketahuan setelah 4 abad lamanya. Nama Ibnu Nafisnya mereka buang, mereka ganti menjadi NN, no name. Jadi kalau ada ilmu keren, ilmu hebat hari ini nggak jelas sumbernya dari mana, kita patut curiga. Jangan-jangan itu ilmunya orang Islam, ilmunya kaum muslimin yang dicuri. Itu ya. Tapi kaum muslimin ketika mengambil dari siapapun, jujur mereka, jujur kaum muslimin itu. Misalnya ketika mengambil istilah bimaristan untuk rumah sakit. Jadi orang-orang sakit itu dirawat inap, dimuliakan, itu terjadi dalam tradisi Islam. Hari ini kan kebalik. Pusat pengobatan dunia ada di Swiss, ada di Eropa dengan Red Cross-nya, simbol mereka hari ini. Tapi dulu ternyata yang mengembangkan rumah sakit ya, pionir rumah sakit itu kaum muslimin kembangkan.